Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ATP, di mana channel yang hanya mengupas seputar cerita sinetron Badai Pasti Berlalu. Yuk kita tonton biar update ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya. Untuk yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Oke sahabat, yuk kita pantau. Cory menelpon Siska dan menanyakan apakah Diki menceritakan sesuatu tentang Helmi, dan Cory menjelaskan pada Siska menanyakan apakah Helmi masih hidup. Siska ingin menemui Cory di rumah sakit. Boni pun diajak pulang oleh Reta, namun Boni sangat takut karena Reta sering berkelahi dengan mamanya, dan Reta berhasil membujuk Roni dan mau pulang dengan Reta. Sesampai Tiara di sekolah, namun Boni tidak ada, dan Marissa meminta Ardan untuk mencari Boni, dan Romi meminta membantu Leo untuk membuat kejutan untuk Siska. Tiara menjelaskan kepada Marissa jika Boni diculik, dan Marissa menanyakan apakah Boni bersama Siska. Siska pun kaget, Boni tidak bersamanya. Tiara pun kecewa dan syok. Reta menanyakan Boni apakah Boni anaknya siapa, dan Boni menjelaskan jika Boni adalah anaknya Papa Leo. Dan Boni diberi kue kacang oleh Reta. Tiba-tiba Boni sakit karena alergi makanan. Ardan mencari Boni dan Reta menemui Ardan. Boni segera dibawa ke rumah sakit, dan Boni ternyata alergi kacang. Siska pun dimarahi Marissa karena Siska tidak becus, tidak bisa menjaga Boni dengan baik. Marissa menceritakan jika Boni dibawa ke rumah sakit. Tiara pun bergegas ke rumah sakit, dan Reta meminta tolong jika ini bukan karena Reta. Tiba di rumah sakit, Tiara bertemu dengan Reta dan mereka pun berkelahi. Siska meminta kepada Reta agar Reta pulang, dan Siska meminta Reta agar tidak mendekati Boni. Tiara menanyakan Leo kepada Siska. Siska menjelaskan jika Leo masih di Surabaya. Ardan diminta Leo untuk menjaga Siska. Siska mendapat kejutan dari Leo, dan Helmi melihat percakapan Ardan dan Siska. Johnny bekerja di kafenya Bu Arnas sebagai office boy, namun Maureen meminta Johnny mengikuti kemauan Ibu Arnas, dan Siska naik taksi. Namun saat Ardan dan Roy menyiapkan kejutan untuk Siska, malah Siska ternyata diculik oleh orang-orang suruhannya Diki. Diki berencana menculik Siska agar Helmi keluar dari persembunyiannya. Saat perjalanan, Romi dan Ardan menyebut Siska, namun Romi mengalami kecelakaan dan terjatuh. Helmi datang menolong Siska, dan Helmi pun dipukul oleh Diki. Dan Helmi pun kalah, dikeroyok oleh semua orang suruhannya Diki. Helmi dibawa oleh orang-orang Diki. Siska meminta tolong agar bapaknya tidak melukai Helmi, dan Helmi pun akan dibuang ke tempat api, akan dibakar. Siska pun meminta Diki untuk memaafkannya, dan Helmi pun berhasil lolos dan berhasil melumpuhkan orang-orang suruhan Diki, dan akhirnya Diki berkelahi dengan Helmi. Diki pun kalah, dan Siska pun diikat dan dibawa kabur oleh Helmi. Diki pun mengejar Helmi. Tiba-tiba Romi dan Ardan sampai di gudang penyekapan Diki. Diki berkelit kepada Ardan dan Romi bahwa Helmi telah membawa Siska. Helmi membawa Siska, dan Helmi hanya ingin Siska tidak kenapa-napa, dan Siska diminta istirahat. Helmi menjelaskan jika target Helmi adalah Diki. Siska menjelaskan jika Siska sudah menikah dengan Leo, Helmi tidak akan macam-macam dengan orang yang ia sayang, dan Siska disekap oleh Helmi agar Siska aman. Siska berharap Leo yang menolongnya, namun Helmi berkorban menolong Siska. Mama Monik merasa gelisah dan berprasangka buruk kepada Siska. Mama Monik pun menghubungi Siska, namun tidak aktif, dan Monik menceritakan Nenes
Karena mengkhawatirkan Siska, Nenes menasihati jika Monik untuk tenang. Ardan dan Romi menanyakan ke Marisa apakah Siska sudah pulang, dan Marisa kaget setelah tahu Helmi masih hidup. Maureen berusaha mencari tahu keberadaan kakaknya Helmi. Johnny menceritakan jika Helmi masih hidup. Bu Arnas sangat bahagia. Arnas mengkhawatirkan Helmi mengapa Helmi tidak memberikan kabar kepadanya. Tiara menanyakan Romi dan Ardan kemana Leo, apakah ada seminar di Surabaya. Ardan Romi pergi, tidak menjelaskan sepatah kata. Tiara akan membongkar semuanya. Siska merasa sedih saat Siska butuh Leo tidak ada. Siska pun tertidur di lantai dan dipindahkan oleh Helmi agar tidur di kasur. Helmi menggendong Siska untuk tidur di kasur. Reta berusaha akan melakukan tes DNA karena Reta tak ingin kalah dari Tiara. Reta akan ke rumah sakit dan Reta tidak butuh perhatian dari Cory, dan Cory diminta sabar oleh Pak Sidik. Nenes datang membawa makanan untuk Monik dan Nenes mencari Monik. Ternyata Monik tidak ada. Nenes mencoba nelpon Siska namun tidak diangkat dan Nenes akhirnya menelpon Diki. Nenes diminta untuk tidak menelpon Diki lagi dan Diki sudah tidak peduli lagi dengan Monik. Tiara menjelaskan kepada Marisa jika Siska tidak pulang. Tiba-tiba Monik datang dan Monik kaget setelah tahu Siska dibawa Helmi. Dan Monik kaget, tiba-tiba kambuh juga penyakitnya. Reta bertemu dengan Ardan dan Romi. Reta berusaha mencoba mengurus tes DNA-nya Bonnie dan Leo. Tiba-tiba Tiara dapat telepon dari Julaiha, dan Julaiha menguping. Monik pun mengusir Julaiha, dan Monik juga menguping pembicaraannya Tiara. Helmi meminta Tiara cepat untuk mendekati Leo karena Siska bersamanya. Romi dan Ardan menghubungi Leo. Diki meminta anak buahnya untuk mencari Siska agar Diki bisa mengeruk harta Leo. Johnny dan Maureen datang menemui Marisa. Nenes menjemput Monik dan Johnny ingin bertemu dengan Leo, namun Leo tidak ada. Johnny pun diusir oleh ibunya, Ibu Marisa. Ibu Marisa mendapat kabar dari Pak Sidik jika besok terakhir pendaftaran untuk Leo daftar dokter spesialis. Dan Maureen, Johnny, Ardan, serta Romi mengejar mencari Helmi di villa keluarga. Arnas dan Cory berusaha mencari Helmi. Arnas berjanji jika nanti ketemu dengan Helmi, Cory akan dinikahi oleh Arnas. Helmi menyiapkan sarapan namun ditolak oleh Siska. Siska lebih memilih mati daripada makan. Siska meminta dilepaskan. Lebih baik mati daripada dikurung, kata Siska. Oke sahabat, sekian informasi dari saya. Semoga sahabat tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.